Untuk pertemuan pekan sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, tepatnya 2 pekan yang lalu ya, karena kita selang-seling. Alhamdulillah telah kita bahas bersama untuk pengantar awal atau muqaddimah itu yang harapannya dengan pemaparan pengantar awal kemarin kita semakin tersadarkan ya untuk betapa pentingnya kita itu mempelajari ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid sebagai pedoman atau panduan-panduan kaidah-kaidahnya ya yang itu nantinya menjadi pegangan kita, panduan kita untuk membaca Al-Qur'an dengan benar. Sebentar. Malam hari ini insya Allah kita lanjutkan ya, pembahasan tentang makharijul huruf. Ya, makharijul huruf yang kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia secara letterlek ya, tempat-tempat keluarnya huruf. Makharij bentuk jamak dari makhraj, huruf bentuk jamak dari harf. Jadi makhraj artinya adalah tempat keluar, harfun huruf. Tempat keluarnya huruf-huruf. Atau titik-titik tempat yang menjadi sumber suara suatu huruf. Jadi huruf-huruf dalam bahasa Arab, huruf-huruf dalam Al-Quran, yang kita kenal dengan istilah huruf-huruf hijaiyah, niku setiap hurufnya memiliki kekhasan suaranya masing-masing, bunyinya masing-masing. Tidak ada 2 huruf yang berbeda kok bunyi suaranya sama, ini tidak ada. Ya, kalau kemudian ya kita atau kebanyakan orang nantinya dalam proses belajar tahsin itu ya ada huruf-huruf yang dia berdekatan, kemudian sering kepleset-kepleset, keliru-keliru, ketuker-ketuker. Ya, berarti masih belum pas. Ya. Harusnya setiap huruf ya dia punya bunyi suara sendiri-sendiri yang beda dari huruf yang lainnya. Nah, suara suatu huruf ini nanti ditentukan oleh satu makhrajnya, 2 sifat-sifatnya. Gitu ya. Ini disinilah kemudian pentingnya kita mempelajari makharijul huruf. Ya, tentunya untuk memilah dan membedakan ya, satu huruf dengan yang lainnya. Di pengertian makharijul huruf secara bahasa ya. Makhraj berasal dari kata kharaja, artinya adalah keluar. Kalau makhraj itu zorof makan atau keterangan tempat, yang artinya adalah tempat keluar. Ya, huruf ya huruf-huruf. Jadi makharijul huruf sekali lagi adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Secara istilah ilmu tajwid ini ada definisi khusus ya bahwa makharijul huruf itu adalah mahallu khurujil harfil ladzi yanqati'u 'indahu sautun nutqi bihi fayatamayyazu bihi an ghairihi. Tempat keluarnya suatu huruf yang mana ya suara atau bunyi huruf tersebut itu berakhir pada titik itu, titik tempat itu.
Nanti cara mempraktekannya secara teknisnya itu huruf tersebut disukunkan, kemudian sebelumnya dikasih huruf hamzah fathah itu. A gitu ya. Misal mim, am. Mimnya kita sukunkan, kita ucapkan, dikasih A sebelumnya, am. Di manakah suara itu berakhir, terhenti? Dua bibir yang saling bertemu. Oh, berarti disitulah makhrajnya mim, misal. Nun, misal ya. An, an. Kita ngucapin nun, an. Di manakah suara itu berakhir dan berhenti? Oh, ketika ujung lidah kita bertemu dengan langit-langit atau apa langit-langit itu. Kalau yang orang Jawa, bahasa Jawanya cetak itu ya. Langit-langit rongga mulut yang bagian depan. An. Nah, intinya nanti setiap huruf itu punya makhrajnya sendiri-sendiri. Punya tempat keluar suaranya, tempat yang menjadi sumber suara huruf tersebut masing-masing. Ada nanti huruf-huruf yang secara makhrajnya itu sama, satu lokasi. Cuman nanti akan dibedakan dalam hal sifat-sifatnya sehingga suara akhir setiap huruf itu beda-beda, punya kekhasan masing-masing. Tempat keluarnya huruf yang merupakan titik berakhirnya suara ketika disukunkan padanya, sehingga bisa membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Jadi Al-Quran itu, ya, ayat-ayat Al-Quran itu kalau kita preteli gitu, ya, komponen terkecilnya adalah huruf. Komponen terkecil, partikel atau apa ya bahasanya? Ya, komponen terkecil itu huruf, ya. Ayat itu kan gabungan kata-kata gitu ya, kalimah-kalimah. Kalimah dipreteli lagi huruf. Artinya ketika menginginkan membaca Al-Qur'an secara fasih itu harus dimulai dengan mengucapkan suara huruf per hurufnya secara fasih. Itu step awalnya. Nanti baru ketika huruf ini clear, baru dilanjut dengan apa hukum-hukum bacaan panjang pendeknya. Ini pembagian makhraj. Kalau secara globalnya, ijmalian itu ada 5 tempat, dikelompokkan dalam 5 pembagian tempat gitu ya. Yang pertama adalah al-jauf. Jauf ini adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Artinya ruangan yang ada dalam mulut sampai tenggorokan itu disebut dengan jauf. Kemudian tenggorokan al-halqu. Kemudian al-lisan atau lidah. Yang keempat, 2 bibir atau syafatan. Yang kelima adalah rongga hidung atau al-khayshum. Nah, ini nanti masing-masing dari setiap tempat ini akan ada titik lebih rincinya lagi. Yang nanti kalau secara rincinya atau secara khusus ya itu ada 17. Makhraj umum yang terbagi lagi ke beberapa tempat berbeda. Inilah yang akan dibahas secara lebih terperinci. Dan ingat-ingat ini dulu. 5 lokasi makharijul huruf. Tempat-tempat keluarnya huruf. Al-jauf, al-halqu, al-lisan, asyafatan, al-khayshum. Itu bahasa Arabnya ya. Bahasa Indonesianya ya rongga mulut, tenggorokan, lidah, 2 bibir, rongga hidung. Sampai di sini jelas nggak insyaallah nggak? Kita lanjutkan. Sekarang kita rinci. Ini yang pertama. Ya. Al-jauf.
Jangan perhatikan tanda ini. Al-jaufu itu mencakup dari rongga ruangan mulut ini sampai ke ruangan tenggorokan. Jadi ruang terbuka di sini disebut dengan jauf. Okay. Al-jauf. Ini sebagai gambar ya. Kemudian khayshum atau tenggorokan dulu. Ini al-halqu di sini tenggorokan. Lidah, al-lisan, ini lisan. Syafatan, dua bibir. Ya. Kemudian khayshum itu rongga hidung sini. Jadi ini tempat-tempat atau apa ya, makharijul huruf secara global ada 5 ini. Kita mulai dari yang pertama, makhraj yang pertama yaitu al-jauf. Apa tadi al-jauf artinya rongga tenggorokan sampai ke rongga mulut sini. Ya. Dari rongga tenggorokan sampai ke rongga mulut ini disebut dengan al-jauf. Dari makhraj ini, makhraj al-jauf ini, ya, itu keluar 3 huruf. Jadi al-jauf secara bahasa artinya adalah rongga, mencakup rongga tenggorokan dan rongga mulut. Kadang-kadang di sebagian buku atau sebagian ustaz itu menyampaikannya jauf rongga mulut. Kurang lengkap ya. Jadi mulai dari dalam sini sampai rongga mulut ini al-jauf. Yang pertama adalah ada 3 ini sebenarnya secara ringkasnya adalah huruf mad asli. Huruf mad asli, jenengan sudah barangkali pernah belajar tajwid, ya. Ketika ada huruf berharokat fathah, setelahnya ada alif, ya. Yang kedua, ketika ada huruf berharokat kasroh, setelahnya ada ya sukun. Yang ketiga, ketika ada huruf berharokat dhammah, setelahnya ada wawu sukun. Ya. Jadi itulah huruf-huruf yang keluar dari al-jauf, yaitu huruf mad asli. Maksudnya apa? Kita ngucapin misal mim fathah setelahnya ada alif. Ma yang keluar dari jauf rongga tenggorokan sampai rongga mulut adalah suara memanjangnya. Hanya ma. Adapun mimnya nah itu dua bibir yang bertemu, mim ya. Yang keluar dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut ini sekali lagi adalah suara memanjangnya, suara bacaan madnya. Ya, al-jauf, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Kedua, ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Bukan ya-nya, kalau ya itu nanti ada titik makhrajnya sendiri. Di sini adalah yang dimaksud huruf mad. Ya sukun sebelumnya kasroh. Misal kita ambil contoh mim lagi, dikasrohkan. Setelahnya ketemu ya sukun, dipanjangkan kan? Mi. Jadi bukan mimnya bukan, tapi memanjangnya itu. Suara yang memanjang. Karena ya dari sini nih katakan mi, ya, suaranya memanjang. Mi, makhrajnya adalah jauh. Begitu juga dengan mu atau huruf lain. Sa, si, su, ba, bi, bu. Nah, suara memanjang bacaan mad ini tadi ya, keluarnya atau makhrajnya itu dari al-jauf, rongga tenggorokan sampai ke rongga mulut kemudian keluar. Itu makhraj yang pertama, al-jauf, okay. Sederhana. Jangan ingat-ingat huruf mad, okay. Ingat-ingat huruf mad. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini contohnya ya.
Kita perjelas dengan contoh. Satu tadi huruf hijaiyah dengan harokat fathah, kemudian ketemu dengan alif. Ya, contoh satu, kitabun. Pas kita ta, suaranya memanjang. Suara memanjang, bacaan mad ini makhrajnya jauh. Hamiyatun, ha, kola, kola. Ini ko, huruf hijaiyah berharokat fathah qafnya. Kemudian setelah fathah ketemu huruf alif. Ya. Contoh yang huruf hijaiyah dengan harokat kasroh ketemu huruf ya sukun. Basirun, basirun, khabirun, qila gitu ya. Jadi huruf-huruf mad ini insya Allah jelas, kita percepat saja. Ini yang wawu sukun sebelumnya dhammah atau huruf hijaiyah berharokat dhammah, setelahnya ketemu wawu sukun. Ghafurun, syakurun, yaqulu. Yaqulu qafnya harokat dhammah, wawu setelahnya ketemu wawu sukun. Kan dibaca panjang dua harokat, mad tabi'i gitu ya atau mad asli. Nah, suara memanjangnya itu keluar dari al-jauf. Nah, apa? Ini sebagai tambahan wawasan ya dalam penyempurnaan harokat. Ketika kita melafazkan suara dhammah, ya, itu bibir kita dibulatkan. Gitu ya, dibulatkan. Ghafurun, ghafu. Nah, itu bibirnya dibulatkan. Ketika pengucapan kasroh, ditarik ke bawah. Rahang tarik ke bawah. I, khobi, khobirun. Ya, basi, basirun. Ketika ngucapin huruf berharokat fathah atau ya alif mad tadi, fathah secara umum ya khususnya kemudian ketika fathah itu dibaca panjang setelahnya ketemu alif. Ya, dua bir harus terbuka. A, ba, ta, sa, ya dua bir ini terbuka sehingga suaranya terucap jelas. Jadi dengan ngelatih itmamul harokat ini insya Allah ngaji nggak lagi gremeng gitu ya. Setiap hurufnya diupayakan untuk terucapkan jelas, harokatnya dimaksimalkan. Sehingga nanti ngaji itu baca Al-Quran itu cetok jelas gitu loh. Ya, ini eh, gambaran keadaan lidah saat mengucapkan huruf berharokat. Fathah ya. Seperti ini lidah kita. Dhammah u, kasroh i. Cuman kita kan ya nggak lihat di dalam mulut kita seperti apa. Sebagai gambaran saja. Ini ada latihannya Bapak Ibu. Oke. Mohon maaf ini kita praktekkan ya nanti dari partisipan yang ada. Coba kita tunjuk secara random, secara acak, ya, khususnya yang bapak-bapak ya, yang ikhwan. Nanti kalau ada yang mau mengajukan diri, mau praktek ya bisa menyampaikan
Kami contohkan terlebih dahulu. Ya, sekali lagi, yang keluar dari jauf rongga tenggorokan adalah huruf mad. Ya. A, I, U, apa ini? Ba, U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, I, an, ani, a. Maksudnya yang keluar dari jauh adalah sini a, i, u, terus u yang ini. Baknya babi, bu, bab, bu, bam, bani, babna, minal, mubni, mabi, bam, bani, ba. Tati, tubat, tutan, tani, tatna, minal, mutni, mati, tan, tanita, sasi, subas, susan, sani, sasna, minal, musni, masisan, sanisa, jaji, jubaj, jujan, jani, jajna, minal, mujni, majijan, janijan. Jadi yang keluar dari jof itu bukan huruf secara spesifik, tapi huruf mad gitu ya, huruf mad. Bismillah. Coba kita lihat dari partisipan yang ada. Alhamdulillah ini cukup ramai, 15 partisipan. Minta tolong dari kemudian ini saya tunjuk secara acak mawon ya, nanti sebagian saja mewakili yang lain. Bapak Kartono ya, Pak Kartono. Monggo Pak Kartono sakit diaktifkan videonya terus mikrofonnya. Terlihat nggih share screen-nya, Pak? Terlihat, Pak. Oh nggih. Suara masuk nggih? Suara masuk. Jelas alhamdulillah. Langsung, Dad. Langsung monggo. I, u, ba, u, an, ani, a, na, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, a. Masya Allah, bagus. Berikutnya. Babi, bu, bab, bubam, bani, babna, minal, mubni, mabibam, bani, ba. Nggih, cekap Pak Kartono, jazakumullah khairan. Dilanjutkan Bapak Jumadi. Monggo Pak Jumadi. Cek. Oke. Oh, lagi di jalan. Siap. Niki yang ikhwan siapa malah? Kalau yang Putri ya khawatirnya canggung ya karena ini majelisnya kan gabung. Bapak Sukron Makmun. Ini udah susah gitu. Jadi udah susah. Orang tuanya dia umur 2 tahun bapaknya udah nggak ada. Tati Jualan di tubat pasar. tutan tanitana SD, orang tuanya. minal
minal mutsni mati tanita. Titubat. Ini sekaligus ya kita fasihkan pengucapan tak ya. Karena selain makhraj jauf tadi, huruf bacaan madnya ya huruf ta yaitu ada sedikit sifatnya nanti hams gitu. Desis. Pas sukun bat titubat. Jadi kayak T tapi dia mengandung desis gitu. Titubat tanitatna minal mutni mati tanita. Yes, pindah malih Pak Syukran Makmun. Baik. S3 katanya. Ntar aku suruh Tatubat tanitasna minal mutsni mati tanita. Oke, matur suwun, jazakumullah khairan. Itu nggih. Jadi untuk makhraj jauf saya kira al-jaufu rongga tenggorokan sampai rongga mulut saya kira sudah cukup jelas. Tadi praktek pengucapannya ya berbagai huruf ini tapi bukan hurufnya tapi suara memanjangnya, bacaan madnya pas ba, bi, sa, si. Ya, nih. Kita lanjutkan ke makhraj berikutnya. Yakni al-halqu. Jadi setelah al-jauf kita lanjut ke makhraj al-halqu. Halqun itu tenggorokan gitu. Secara sederhana dapat diartikan sebagai tenggorokan. Secara lebih rinci mencakup bagian yang dimulai dari pita suara, tepatnya di sekitar jakun bagi laki-laki hingga ke tenggorokan paling luar, yakni bagian akar lidah, ya, jazrul lisan yang bersentuhan dengan ufula atau anak lidah itu. Intinya kalau bagi laki-laki ada jakun ya, mulai dari situ ke atas sampai ke nanti akar lidah ya, bagian akar lidah di situ disebut dengan tenggorokan. Pada tenggorokan nanti dipilah menjadi 3 titik ya. 3 titik yang mana setiap titiknya nanti ada 2 huruf. Sehingga total huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan itu ada 6. Kita barangkali sudah pernah dengar istilah huruf halqi. Huruf halqi itu adalah huruf-huruf yang sumber suaranya dari tenggorokan. Ya, kalau nanti sampai ke pembahasan bacaan nun sukun dan tanwin ya. Nun sukun atau tanwin itu dibaca izhar ketika setelahnya ketemu dengan huruf-huruf halqi. Kita lanjut. Nah, ini ya al-halqu. Dimulai dari zona-zona biru nih ya. Zona biru inilah wilayah al-halqu. Tenggorokan. Nah, kemudian tenggorokan tadi dipilah, diklasifikasikan lagi menjadi 3 bagian. Mulai dari adnal halqi, wasatul halqi, aqsal halqi. Atau kalau urutan di kitab Tuhfatul Atfal itu dari aqsal halqi terlebih dahulu. Aqsal halqi adalah tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan. Tenggorokan paling bawah. Kalau kita kembali ke gambar tadi, oh berarti daerah sini paling bawah ini. Ya. Dari sini itu keluar suara huruf ha dan hamzah.
Kita ucapkan ha, a gitu ya. Atau coba kita sukunkan huruf tersebut sebelumnya dikasih a. Ha ya. Ah kerasa dari tenggorokan yang dalam gitu. Kalau hamzah a suara itu berakhirnya di mana? Terhentinya di mana? Oh, tenggorokan paling bawah. Aqsal halqi. Tenggorokan tengah itu ada ain dan ha dan ain. Ain dan ha. Ain. Ini ain sama hamzah. Bagi sebagian pembelajar tahsin itu termasuk huruf yang sering ketukar-tukar. Ya. Makhrajnya beda. Pertama secara makhraj beda. Hamzah lebih bawah tenggorokannya. Ain itu tenggorokan tengah-tengah. Ya. Kemudian nanti di antara kekhasannya kalau ain itu dia ya kayak molor gitu suaranya ya, melar gitu. Kalau sukunya ya a. Sedangkan kalau hamzah itu enggak melar suaranya. Langsung terputus. Ha sama ha juga begitu. Kadang sebagian orang sering ketukar-tukar. Bismillahirrahmanirrahim. Ketukar. Meskipun haknya kurang maksimal juga. Nah, bagaimana kita itu dalam membaca Al-Quran ketika ngaji itu setiap hurufnya terucapkan jelas, fasih, ya. Jadi makanya harus menguasai makhraj. Nanti pas sambil mengucapkan sambil terbayang, oh ini makhrajnya di sini. Ain dan ha itu dari tengah atau tenggorokan bagian tengah. Tenggorokan yang bagian atas atau bagian paling luar, ya, itu ada ghain dan kha. Ghain dan kha. Ya, ghain dan kha. Jadi huruf yang keluar dari tenggorokan, dari al-halqu secara total ya 6 ini. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Di Tuhfatul Atfal itu ada hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Ingat sekali lagi hamzah ha ain ha ghain kha. Ya, 6 huruf ini. Huruf halqi secara lebih rincinya hamzah dan ha tenggorokan paling pangkal paling bawah. Ain dan ha tenggorokan bagian tengah. Ghain dan kha tenggorokan bagian paling luar atau tenggorokan atas. Oke, kita ini tadi huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, ini gambarnya yang insya Allah lebih memperjelas lagi. Hamzah ha sini, ain ha sini, ghain kha sini. Sebenarnya kalau kita rasakan pun bisa dirasakan ya. Kha, gha, au. Ghairil maghdubi. Ya, ghainnya suara ghain ketika sukun mau tenggorokan atas. Ya. Ya, nanti ini secara lebih rincinya. Satu aqsal halqi. Pangkal tenggorokan bagian bawah. Pada pangkal tenggorokan, tepatnya pada pangkal pita suara, keluar huruf hamzah dan ha.
Ya ini apa? Pita suara yang nggak penting. Cara mengucapkan huruf hamzah adalah dengan menggetarkan serta membuka pita suara saat berharokat dan menutup pita suara saat sukun. Sedangkan huruf H diucapkan dengan cara menyempitkan pita suara saat sukun dan membukanya saat berharokat sambil menghembuskan udara tanpa menggetarkannya. Ya, kalau secara teorinya gitu. Intinya pengucapannya bagaimana ya? Ya talaki. Ya, talaki itu ya kita praktekkan di hadapan guru atau gurunya mencontohkan terlebih dahulu, nanti pas kita mengucapkan ada yang kurang pas dikoreksi oleh guru. A, H, ditirukan yang lebih mudah daripada memahami teoritis pita suara digini-ginikan ya. Kita nggak lihat pita suara itu seperti apa gerakannya di dalam sana. Oke. A, H, I, Hi, U, Hu. Nah, masih aksal halqi tadi. Pengucapan huruf H, pengucapan huruf hamzah berharokat, pengucapan huruf hamzah mati atau sukun. Ini pita suara ya, pita suara. Bawah sini letaknya pita suara itu. Pada pangkal tenggorokan tepatnya pada pangkal pita suara ring keluar dua huruf hamzah dan H. Nah, ini praktek ya, praktek. Kami contohkan terlebih dahulu. Fokus yang digaris bawahi, di sini ada huruf H, di sini ada huruf H, ya. Di sini ada ain, ada H, ada H. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. H, alhamdu, alhamdu. H lebih bawah lagi. Ya, kalau H ini tadi tenggorokan tengah sih harusnya ya. H, ih, ih. H-nya lebih, suara H sukunya lebih dalam. Ihdina, ihdina. Ini an'amta, an'amta alaihim. Ini juga alaihim. Niki yang napa ikhwan yang bapak cuma 3 nggih. Baik. Begitu nggih. Nanti secara praktek talaki yang lebih intensnya ya diharapkan bersama pengampu halakohnya masing-masing, khususnya bagi yang konsentrasi programnya masih prioritas tahsin gitu ya. Jadi pengucapan h harus beda, hamzah, ain ya harus beda dan lain sebagainya. Ya begitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai sini terlebih dahulu ya. Sampai di makhraj tenggorokan, bagian yang nomor 1 adalah tenggorokan paling pangkal, tenggorokan paling bawah ya. Disebut dengan aqsal halqi, itu ada huruf hamzah dan huruf ha. Huruf hamzah dan huruf ha. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Untuk apa rekaman kajian ya, ini kan direkod nih, direkam, nanti insya Allah di upload di YouTube channel, tapi ya melalui proses editing terlebih dahulu. Nanti insya Allah kalau sudah siap, linknya akan kami share ke peserta biar bisa dipakai untuk
ngulang-ngulang nyimak lagi, murojaah lagi, atau ya yang belum bisa mengikuti secara langsung ya nanti menyusul nyimak di YouTube, meskipun tentu suasananya berbeda ya. Oke, jazakumullah khairan, sekali lagi kami haturkan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir mengikuti kajian tajwid pada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi amal solih, amal ibadah kita semua, dan sedikit ilmu yang tadi kita sampaikan, kita bahas bersama, menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum kami akhiri, Mbok Menawi ya, barangkali ada yang hendak ditanyakan, kami persilahkan. Izin Ustaz. Mungkin diperbanyak juga untuk tadi Ustaz interaksi sama praktek, karena mungkin kan kita juga ada yang concernnya untuk yang tahfidz, untuk tahsinnya juga sembari waktunya kan terbatas untuk store-nya, mungkin di pemantapan makhorijul hurufnya juga bisa diperdalam sehingga bisa paralel antara tahfidznya sama tahsinnya gitu Ustaz. Syukron. Nah, jenengan ikutnya program tahfidz napa tahsin? Tahfidz Ustaz, tahfidz. Jadi kalau untuk di forum yang bersama gabung seperti ini, ya, saya pandang yang memungkinkan untuk kemudian ditunjuk praktek itu yang ikhwan ya, yang bapak-bapak atau yang mas-mas gitu. Kalau yang putri ya tentunya kurang nyaman, saya kira, khawatirnya canggung atau juga bagaimana nih. Ala kulli hal, ya nanti di sela-sela materi tahsin akan ada praktek-prakteknya seperti ini ya. Kami contohkan, kemudian kami tunjuk sebagian untuk kemudian praktek, mengikuti, menirukan, membacakan gitu ya. Jazakumullah khairan Pak Sukron atas tadi tambahannya atau masukannya. Barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan ya untuk pertemuan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairan. Kami dalam menyampaikan banyak kekurangan dan khilafnya, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Apa Ibu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo kami persilahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom meeting.